Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Nabil Syakir Marpaung dari kelas 3K Manajemen. Pada evaluasi tengah semester Bisnis Communication dan Negosiasi pada hari ini, saya ingin membawakan materi atau persoalan tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi yang akan saya jelaskan pada hari ini bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi global, namun pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang pertama ada pengertian dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu merupakan suatu kondisi perubahan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung pada suatu negara dan dalam waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga diartikan sebagai proses perubahan yang secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik dalam kondisi perekonomian di suatu negara. Next ada teori pertumbuhan ekonomi. Di sini saya mengambil 3 teori, yaitu ada teori klasik, teori neoklasik, dan teori historis. Yang pertama ada teori neoklasik atau dikenal juga sebagai model Swan, sebab mulanya ini diperkenalkan oleh Adam Smith, salah satu tokoh ekonom terkenal. Nah, di teori ini meyakini bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja dapat meningkatkan pendapatan per kapita. Namun tanpa adanya teknologi modern yang berkembang, peningkatan tersebut tidak akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Lalu selanjutnya ada teori klasik. Nah, teori klasik ini juga berkembang pada abad ke-18 dan pencetusnya itu adalah Adam Smith. Nah, pada teori klasik ini menyatakan bahwa perekonomian dalam penduduk di suatu negara akan meraih titik tertingginya saat menggunakan sistem liberal yang terdiri dari dua unsur utama, yaitu pertumbuhan penduduk dan outputnya. Namun, konsep ini tuh disanggah oleh salah satu ilmuwan juga, yaitu David Ricardo, yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu tidak akan memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Oh sorry, maksudnya pertumbuhan penduduk itu tidak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara nasional dan berdampak karena hanya akan membuat tenaga kerja produktif itu bertambah dan berdampak pada turunnya upah pekerja. Gitu. Lalu ada teori historis. Teori historis ini dikembangkan oleh sejumlah ahli ekonomi. Di antaranya itu ada Karl Bacher, Warner Sombart, dan Frederick List. Nah, dengan pandangan yang berbeda-beda ini, namun sama-sama berpusat pada kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, menurut Karl, hubungan antara produsen dan konsumen itu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Karena hubungan ini sendiri terjadi dalam kotak kemasyarakatan, tingkat rumah tangga tertutup, dan hingga dunia. Sementara Werner Sombart itu mengelompokkan peran masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi dari perekonomian tertutup, tahapan pertumbuhan industri, hingga tahapan kapitalis. Gitu. Oke, sini lanjut ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Saya mengambil dua faktor, yaitu ada sumber daya manusia dan eh, politik dan administrasi pemerintah. Oke, yang pertama ini apa sih yang dimaksud dengan sumber daya manusia? Nah, sumber daya manusia itu disebut sebagai faktor yang mempengaruhi karena setiap kegiatan ekonomi pasti sangat membutuhkan sumber daya manusia yang ada pada suatu negara. Oleh karena itu, sumber daya manusia merupakan faktor utama keberlangsungan kegiatan ekonomi, baik domestik hingga internasional, baik yang luar negeri maupun dalam negeri, pasti membutuhkan sumber daya manusia. Namun, sumber daya manusia tersebut harus sumber daya manusia yang berkompeten dan mumpuni, serta memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan atau berperan sebagai penentu pertumbuhan ekonomi itu baik atau buruk seperti itu. Lanjut ada politik dan administrasi pemerintah. Yang dimaksud dengan politik dan administrasi pemerintah itu
adalah regulasi-regulasi yang mempengaruhi atau yang mengatur berjalannya kegiatan ekonomi dalam suatu negara. Nah, struktural dalam pemerintahan itu juga sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi, karena jika struktur dalam pemerintahan atau dalam kementerian atau perdagangan dalam suatu negara itu tidak bagus atau rapuh, maka pertumbuhan ekonominya akan rusak karena mudah disusupi oleh pihak-pihak asing yang justru malah merugikan pendapatan negara. Next. Nah, lanjut di sini ada metode pengukurannya. Saya juga mengambil dua metode pengukuran dari pertumbuhan ekonomi, yaitu ada gross national product atau produk nasional bruto dan gross domestic product atau produk domestik bruto. Nah, apa sih yang dimaksud dengan gross national product? Oke, produk nasional bruto sebagai suatu pendapatan yang diterima oleh negara dalam suatu tahun dengan berdasarkan kepada perhitungan pendapatan yang diterima oleh warga negaranya. Nah, pendapatan yang termasuk dalam gross national product ini juga harus merupakan produk barang jadi yang dilihat dari harga pasar yang berlaku dan pada periode yang akan dihitung. Nah, selanjutnya ada produk domestik bruto atau gross domestic product. Itu jika yang tadi produk nasional bruto atau gross domestic nasional atau gross national product itu dihitung berdasarkan pendapatan dari suatu negara, pendapatan suatu negara dari penghasilan yang didapat oleh warga negaranya dimanapun dia berada, maka kalau produk domestik bruto itu didapat dari pendapatan negara berdasarkan batas wilayahnya atau teritorinya. Nah, jadi semua produksi ekonomi yang dilakukan dan terjadi pada suatu negara, baik oleh negaranya atau warga negara asing, termasuk ke dalam perhitungan gross domestic product. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri dari pertumbuhan ekonomi. Nah, ciri-ciri pertumbuhan ekonomi itu adalah biasanya itu terjadinya laju pertumbuhan penduduk, diikuti dengan produk ya, per kapita yang cepat, terus juga terdapat kenaikan produktivitas dalam masyarakat, adanya perubahan struktural yang tinggi, munculnya urbanisasi dalam suatu negara, serta adanya ekspansi menuju negara lain yang dianggap maju. Nah, muncul kondisi arus barang, modal, serta manusia antar berbagai negara juga merupakan salah satu ciri-ciri dari pertumbuhan ekonomi. Lalu ada ciri-ciri dari pembangunan ekonomi. Nah, pembangunan ekonomi ini merupakan proses perubahan terus-menerus menuju perbaikan, termasuk usaha peningkatan pendapatan per kapita, memperhatikan pemerataan pendapatan, termasuk pembangunan dan hasil-hasilnya, serta memperhatikan pertambahan penduduk. Nah, ciri-ciri pembangunan ekonomi juga meningkatkan taraf hidup orang banyak, selalu disertai dengan pertumbuhan ekonomi. Selain menghasilkan output yang lebih banyak, setiap output juga mendorong perubahan, kelembagaan, dan pengetahuan teknik. Lalu, ada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jadi pertumbuhan ekonomi di Indonesia dari data yang saya ambil, Badan Pusat Statistik atau BPS itu menunjukkan pertumbuhan ekonomi triwulan 3 pada tahun 2024 itu tumbuh sebesar 4,95%. Lalu setelah pada triwulan sebelumnya tercatat 5,05%. Nah, ke depan pertumbuhan ekonomi 2024 itu diperkirakan berada pada kisaran 4,7 hingga 5,5% yang didukung oleh permintaan domestik. Oke, kesimpulannya, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dapat mendorong kemajuan dan menciptakan lapangan kerja yang layak, serta meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Nah, pertumbuhan ekonomi juga adalah proses perubahan kondisi perekonomian yang terjadi secara berkelanjutan untuk menuju keadaan yang lebih baik. Gitu. Mungkin itu aja Pak yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.